Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udang ketak datang. Pelayan datang sambil membawa sepiring udang ketak. Seekor udang ketak memiliki ukuran yang sama dengan lengan bawah Laras, makanya Laras hanya pesan satu ekor. Kalau pesan lebih dari itu, kemungkinan tidak akan habis. Tolong pesan 2 ekor lagi, kata Laras. Baiklah. Pelayan itu pergi. Aku tidak tahu kamu akan kemari. Kita makannya bagi 2 dulu ya, kata Laras sambil mulai mengupas kulit udangnya. Tapi belum sempat Laras meraih sarung tangan sekali pakai yang ada di sampingnya, piring di depannya diambil oleh Jody. Jody mengambil sarung tangan tersebut dan memakainya. Terlalu berminyak, kata Jody. Saat makan udang ketak, dia selalu membantu Laras mengupas kulitnya. Laras berkata sambil tersenyum, kenapa kamu selalu membantuku mengupas kulit udang? Sambil mengupas, Jody menjawab, karena, aku ingin kamu juga memanggilku kakak. Enak saja, aku tidak mau. Kata Laras kesal. Punya 3 kakak laki-laki saja sudah muak, apalagi ditambah 1. Tidak mau. Laras memperhatikan tangan Jody yang masih sibuk mengupas kulit udang tersebut. Seakan teringat sesuatu, dengan antusias dia berkata, Jody, kita lihat salju yuk. Lihat salju. Kita hanya ada musim panas. Kalau kamu mau lihat salju, kamu harus pergi ke negara lain. Jangan bilang kamu ingin aku membawamu diam-diam pergi dari sini. Apa maksudmu diam-diam? Kata Laras tertawa. Jody berkata, meski kamu membelah kepalaku, aku tidak akan melakukannya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa denganmu? Aku akan merasa sangat bersalah, apalagi jika kakak-kakakmu buat perhitungan denganku, bisa mati aku. Ketiga kakakmu sungguh menakutkan. Kan hanya lihat salju dan bukannya bermain hingga terluka, kata Laras. Tetap tidak bisa. Jody bersikeras. Dia memberikan udang ketak yang telah dikupasnya kepada Laras. Tidak mau. Tidak ingin makan. Laras membuang muka. Wah. Tidak heran jika tubuhmu kurus seperti itu. Kalau ingin lihat salju, kamu langsung bilang saja pada ketiga kakakmu. Toh hanya main salju dan bukannya mencuri ayam. Sudah kubilang, pasti mereka akan suruh orang untuk menemaniku. Aku ini ingin pergi main, bukan pergi inspeksi. Untuk apa banyak orang ikut denganku? Kata Laras sambil merapikan bajunya, Jody, temani aku lihat salju, yuk. Coba lihat, aku tidak ajak orang lain, loh. Aku hanya mengajakmu, bukankah itu berarti aku mempercayaimu? Oh iya, terima kasih sekali. Mau tidak? Laras memelototi Jody dengan kesal. Melihat wajah mungil Laras yang manyun itu, Jody pun tidak tahan untuk tertawa. Dia berkata, oke, baiklah, akan aku temani. Tapi jika ada masalah yang datang setelah ini, kamu bantu aku ya. Jody takut pada ketiga kakaknya. Baiklah, aku janji, kata Laras sambil menerima udang tersebut dan memakannya. Jody, aku sudah setua ini tapi belum pernah melihat salju. Seumur hidupku, yang aku lihat hanya laut. Coba, sayangkan kalau aku tidak pergi. Aku hanya pergi sekali, lalu setelah itu, aku janji akan terus tinggal di pulau. Jody berkata dalam hati, janji. Cih, aku tidak percaya. Laras tidak bisa meninggalkan wilayah Asia Tenggara seorang diri, karena itulah dia meminta bantuan Jody. Jody tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Keduanya pergi menggunakan pesawat pribadi Jody agar tidak mudah terlacak. Begitu pesawat lepas landas, Laras berteriak kegirangan. Selama ini, jangankan meninggalkan Asia Tenggara, meninggalkan Pulau Benua Barat saja Laras tidak pernah. Belum sempat pesawat mencapai awan. Laras sudah kegirangan. Dia sangat menikmati pemandangan di luar jendela. Pesawat terus membumbung tinggi mencapai langit biru. Tapi kemudian, Jody menyuruh pilot menurunkan pesawat. Sinar UV, tidak baik bagi tubuh. Seakan teringat akan sesuatu, Laras langsung duduk di sofanya kembali dan berkata, Jody,
Menurutmu kapan ya kakak-kakak tahu kalau aku pergi dari pulau? Hehehe, sekarang toh sudah terlambat. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Jody memberikan segelas jus pada Laras. Setelah melihat salju, kita akan langsung kembali. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Tenang saja, aku memang hanya ingin lihat salju. Aku tidak akan kemana-mana lagi, janji Laras. Tidak hanya meragukan Laras, Jody juga meragukan dirinya sendiri. Kenapa dirinya begitu mudah diombang-ambingkan tanpa memiliki prinsip? Begitu Laras duduk kembali, HP di atas meja berdering. HP Jody. Jody dan Laras langsung diam sambil berpandang-pandangan. Jody mengambil HP-nya dan melihat layar. Sesaat dia tidak bergerak. Siapa? Jody menyerahkan HP-nya pada Laras. Video call dari Kak Aaron. Cepat sekali. Tapi belum tentu juga dia menelepon karena tahu kita meninggalkan pulau. Kamu angkat deh, kata Laras berusaha untuk berpikir positif. Setelah itu, dia berbaring di atas sofa agar tidak terlihat. Jody menerima panggilan tersebut. Ternyata di ujung sana tidak hanya ada Kak Aaron, tapi juga Kak Sandi dan Kak Ben yang masing-masing berada di tempat berbeda. Jody menyapa mereka sambil menganggukkan kepala dengan sopan. Halo Kak Sandi, Kak Aaron, Kak Ben. Laras yang berbaring di sofa langsung gigit jari. Dia heran, kenapa tiga kakak ini serempak mencarinya. Astaga, mereka pasti sudah sadar kalau dirinya tidak ada di pulau. Di mana kamu? Tanya Aaron. Aku ada urusan, makanya aku pergi. Mana Laras? Tanya Ben. Mana aku tahu, dia tidak di rumah. Jody balik tanya. Jody sangat sukses berbohong tanpa menunjukkan ekspresi wajah. Laras mengacungkan jempol padanya. Namun sebaliknya, raut wajah ketiga kakak Laras langsung berubah dingin dan menyeramkan. Percaya atau tidak, apabila aku bisa menemukan lokasi pesawatmu, maka pesawatmu akan kuledakkan. Kata Aaron dengan nada tajam. Laras, panggil Sandi dengan dingin. Laras sungguh jengkel pada kakak-kakaknya. Namun akhirnya, perlahan dia memunculkan kepalanya dari balik sofa. Begitu wajah ketiga kakaknya terlihat di layar HP, dia pun tertawa kikuk dan menyapa, "Halo kakak-kakak. Siapa yang mengajari kamu kabur dari rumah?" Tanya Sandi dengan dingin. "Kembali ke sini," perintah Aaron. "Laras, jadilah penurut. Kamu mau kemana? Kakak-kakak akan membawamu ke sana." "Oke," kata Ben dengan lembut. Nada bicaranya seakan meminta, padahal mengandung unsur tidak boleh dilawan. Wajah mungil Laras langsung muram, "Aku hanya ingin melihat salju di luar pulau. Setelah itu, aku akan pulang. Aku tidak akan pergi jauh-jauh kok." "Tidak jauh. Naik pesawat tidak jauh katamu. Itu berbahaya, Laras," kata Aaron. Laras menjawab, "Bahaya bagaimana? Kan ada Jody yang menemaniku." "Laras," seru Sandi, nada bicaranya meninggi. Itu berarti kakak sulungnya sudah sangat marah. Laras sebenarnya takut pada ketiga kakaknya, tapi dia juga ingin melawan. Karena tidak bisa melihat salju, hatinya sedih. Dia akhirnya menangis, kan hanya mau lihat salju. "Aku bukannya mau adu tinju, tapi kenapa kalian tidak memberi izin? Kenapa kalian begitu mengekangku? Kalau kalian mengekangku, maka aku tidak akan pulang." Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.